Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita dengan Ramadan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dengan bulan yang penuh ampunan, rahmat, dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimah yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan ibadah, bulan puasa, bulan Al-Quran. Namun ada satu fase dalam kehidupan perempuan yang sering membuat hati terasa berbeda di bulan ini, yaitu masa haid. Ketika haid datang, kita tidak berpuasa, tidak sholat, tidak tarawih, lalu muncul perasaan tertinggal. Padahal Allah telah menjelaskan tentang haid dalam firman-Nya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222, yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran, sesuatu yang mengganggu. Haid adalah ketetapan Allah. Ia bagian dari fitrah perempuan. Ia bukan aib dan bukan kekurangan. Tentang puasa, Allah berfirman, barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka wajib mengganti pada hari-hari yang lain, sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Dan Allah menegaskan, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Ayat ini adalah prinsip besar dalam syariat. Allah tidak ingin memberatkan hambanya. Rasulullah bersabda, sesuai dengan hadis riwayat Bukhari Muslim, bukankah jika ia haid, maka ia tidak sholat dan tidak berpuasa? Dan Aisyah radhiyallahu anhu berkata, sesuai dengan hadis riwayat Muslim, kami dahulu mengalami haid di masa Rasulullah, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha sholat. Perhatikan hikmahnya. Puasa diganti karena jumlahnya terbatas dan masih mungkin diqadha. Sholat tidak diganti karena jumlahnya banyak dan akan memberatkan perempuan. Di sini terlihat betapa Allah Maha Adil dan Maha Lembut. Bahkan Rasulullah bersabda, sesuai hadis riwayat Bukhari, apabila seorang hamba sakit atau safar, maka dicatat baginya pahala seperti ketika ia mukim dan sehat. Para ulama menjelaskan, siapa yang terhalang dari amal karena uzur syar'i, sementara ia terbiasa melakukannya, maka Allah tetap mencatat pahala baginya. Maka kaum muslimah yang terbiasa puasa sunnah, terbiasa salat malam, terbiasa ibadah, lalu terhenti karena haid, insya Allah pahala tetap mengalir. Karena Rasulullah juga bersabda, sesuai hadis riwayat Bukhari Muslim, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Allah melihat niat, Allah melihat kerinduan, Allah melihat keikhlasan. Kaum muslimah, tujuan puasa adalah takwa. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa agar kalian bertakwa. Takwa bukan hanya menahan lapar. Takwa adalah menjaga hati, menjaga lisan, menjaga akhlak. Maka ketika haid datang, peluang takwa tetap terbuka luas. Justru di fase ini kita diuji dengan rasa ridho. Apakah kita menerima ketetapan Allah dengan lapang dada? Apakah kita tetap bersemangat dalam beribadah lain? Apakah kita tetap menjaga hati dari iri dan kecewa? Rasulullah pernah bersabda kepada Aisyah ketika beliau haid, sesuai hadis riwayat Bukhari Muslim, sesungguhnya ini adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan atas anak-anak perempuan Adam. Artinya, haid adalah bagian dari takdir yang melekat pada kemuliaan perempuan. Ia bukan tanda kelemahan, ia bukan tanda rendahnya iman. Justru, perempuan diberi keistimewaan biologis yang laki-laki tidak memiliki. Kaum muslimah yang dirahmati Allah, saat haid, ibadah tidak terhenti, bentuknya saja yang berbeda. Di masa haid, kita bisa memperbanyak zikir dan istighfar, salat kepada Nabi, doa di waktu sahur dan menjelang berbuka, memperbanyak sedekah, membaca Al-Quran, menjaga lisan dari ghibah, menahan emosi, serta menguatkan niat. Allah berfirman dalam
Quran Surat Ali Imran ayat 195. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Perhatikan, Allah menyebut secara tegas laki-laki dan perempuan. Artinya, peluang pahala adalah sama. Allah juga berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 120. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Tidak ada kebaikan yang hilang di sisi Allah. Kaum muslimah yang berbahagia, Ramadan bukan tentang siapa yang puasanya paling penuh. Ramadan bukan tentang siapa yang paling lama berdiri. Ramadan adalah tentang siapa yang paling ikhlas, siapa yang paling ridho dengan ketetapan Allah, siapa yang paling menjaga hatinya. Ketika kita bisa berpuasa, kita bersyukur. Ketika haid datang, kita tetap bersyukur. Karena dalam setiap keadaan, kita tetap dalam pengawasan dan kasih sayang Allah. Haid mengajarkan kita tentang tawadhu, tentang menerima bahwa kita hamba, tentang menyadari bahwa ibadah bukan hanya soal kemampuan fisik, tetapi ketaatan kepada aturan Allah. Semoga Allah menerima setiap niat baik kita. Semoga Allah mencatat setiap kesabaran kita. Semoga Allah menjadikan kita muslimah yang kuat dalam iman, matang dalam pemahaman, lembut dalam akhlak, dan istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.